Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khil fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah masih menganugerahkan kita nikmat sehat wal afiyah, sehat jasmani dan rohani, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan sehat kita menambah kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintahnya dan mampu mengontrol diri, menjauhkan diri dari segala bentuk maksiat apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selamat dunia dan selamat hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2025 Pak ya. Kayaknya ini hari Ahad terakhir Pak. Betul ya? Kayaknya sih Ahad depan sudah bukan tahun 2025 lagi. Sudah ganti tahun. Berarti kita di penghujung tahun. Maka sedikit Al-Fakir ingin menyampaikan satu nasihat untuk diri Al-Fakir juga jamaah semuanya. Refleksi akhir tahun 1446 Hijriah ya, atau tepatnya untuk hari ini 2025 Miladiah atau Masri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali nasihat diri ini, izinkan kami menukil satu ayat dari surat Al-An'am ayat ke-59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Yang dalam terjemahannya ayat ini Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang ghaib, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui kunci-kunci yang ghaib itu illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan dia Allah zat yang mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak ada sesuatu yang jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Wala rotbin wala yabisin, dan tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering, illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya telah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini semestinya sudah cukup memberikan kita satu pembelajaran bahwa apa yang terjadi pada diri kita
pada lingkungan kita, pada semesta kita, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Wong jelas banget kok. Jangankan kau yang nyata, yang gaib, yang telah terjadi, yang akan terjadi, bahkan yang jauh akan terjadi, Allah sudah mengetahuinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dijuantahkan secara detail tentu sangat luas maknanya. Saya akan lebih yang agak spesifik, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu pernah yang pasti punya ya doa apa ya? Punya doa apa ya? Punya harapan, punya cita-cita, punya Bu ya? Punya doa, punya harapan, punya cita-cita. Tapi kadang-kadang harapan, doa dan cita-cita, coba kita lihat doa kita sepanjang 2025 udah sesuai dengan doa atau belum ya yang jadi kenyataan? Atau masih banyak yang belum jadi kenyataan? Halo? Masih banyak yang belum jadi kenyataan ya doanya ya? Iya. Minta A yang terjadi B. Mending kalau B masih rada dekat. Kadang minta A yang terjadi Z. Jauh amat gitu kan. Baik. Ini tanbih sifatnya. Kalau ini tanbih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa segala sesuatu itu terjadi tepat sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi lagi. Segala sesuatu terjadi tepat pada waktunya. Sesuai dengan Allah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Antalasta mutaakhiran, kullu syai'in yahdusu fi waqtihil munasib. Disebutkan dalam satu makalah, kamu tidak terlambat, segalanya terjadi di waktu yang tepat. Jadi kalau kita hari ini menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, menginginkan A, B, C, D, E, F, G di 2025 itu terjadi, tercapai, terrealisasi. Loh, kok yang terwujud, yang terrealisasi, yang bisa diraih mungkin baru 1-2. Ketahuilah, kamu tidak terlambat. Segalanya terjadi di waktu yang tepat. Memang belum waktunya, belum sesuai dengan kehendak Allah. Makanya harus dipahami, sesungguhnya tidak ada yang benar-benar terlambat dalam hidup ini, karena semua telah Allah tetapkan. Bahkan daun yang jatuh ke bumi pun tidak luput dari izin dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan terburu-buru meminta segala sesuatu disegerakan. Semua akan datang pada waktunya ketika engkau telah memantaskan dirimu untuk menerima pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa bahwa Allah terlambat dalam mengabulkan doa-doa kita. Itu bahaya sekali, Pak. Itu namanya suudzon sama Allah. Jangankan suudzon sama Allah, suudzon pada diri sendiri juga nggak boleh, Pak. Catat baik-baik. Jangankan suudzon sama Allah, suudzon pada diri sendiri nggak boleh. Suudzon sama orang apalagi nggak boleh. Suudzon sama Allah tambah dosa. Suudzon pada diri sendiri nggak boleh. Suudzon sama orang lain dosa, apalagi suudzon pada Allah. Hanya karena doa kita belum terijabah, belum qabul, belum wujud, merasa Allah terlambat mengabulkan doa-doa kita. Andai saja dulu ya, andai saja lebih cepat, Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Maka ketahuilah, semua memiliki masa dan waktu yang telah Allah tetapkan. Ada saatnya engkau bersenang hati,
Dan ada saatnya engkau merasa sedih. Betul Pak ya? Ada kalanya seneng, ada kalanya susah. Ada waktunya diuji dengan nikmat, dan ada waktunya diuji dengan kesulitan. Banyak manusia yang mampu bertahan saat diterpa ujian kesempitan dan kesulitan hidup, namun hanya sedikit yang lulus saat diuji dengan kelapangan dan kenikmatan. Betul? Ayo, mau dicek. Sekali lagi saya ulang ya. Ada waktunya diuji dengan kenikmatan, dan ada waktunya diuji dengan kesulitan. Banyak manusia yang bertahan, kuat, selamat, lulus saat diterpa, diuji dengan kesempitan dan kesulitan hidup, namun hanya sedikit yang lulus, yang selamat saat diuji dengan kelapangan dan kenikmatan. Ternyata maksiat itu harus pakai duit Pak. Bener gak sih? Tadi saya lewat Pak, yang dilewatin banyak banget yang baru bubaran. Paham maksudnya Pak? Yang jam 3:30 baru bubar kan? Apa itu namanya? Ya begitulah. Yang jemput penuh dulu. Itu depan, sono banyak banget Pak. Nah, gak usah disebutin kan, ntar berangkat sendiri bahaya. Nah, kalau masuk ke tempat-tempat begitu, itu harus deposit nggak Pak? Halo? Harus deposit kan? Berarti pakai duit. Artinya maksiat pakai. Kalau nggak punya duit, kira-kira bisa masuk nggak? Selamatan mana? Gak punya duit dengan punya duit. Kok gak berani jawab Pak? Selamatan mana? Punya duit gak punya duit? Ini kan akhir tahun Pak. Kalau gak punya duit, yang dicari majelis zikir akhir tahun. Masjidnya ngadain majelis zikir ya. Tapi kalau punya duit kira-kira kemana Pak? Halah, ke masjid. Yang dicari mana? Jelong-jelong atau muter-muter? Kan biasanya begitu. Ini kebanyakan manusia itu seperti itu. Karena Pak, jalan-jalan juga pakai duit. Subhanallah. Tidak sedikit orang yang justru kepleset, tidak lulus, tidak selamat saat diuji dengan kelapangan dan kenikmatan. Bahkan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ditanya, lebih siap mana? Diuji dengan kesulitan, dengan kelapangan? Jawabnya kira-kira apa? Kelapangan. Padahal kelapangan banyak menyeret orang tidak selamat. Itu fakta Pak, itu fakta. Tapi lebih siap untuk tidak selamat. Kan bahaya. Ya Allah ya Rabb gitu ya. Subhanallah. Kita lanjutkan. Akan ada masa engkau tertawa, dan akan ada masanya engkau berurai air mata. Maka kuncinya apa? Bersabar, jalani proses. Semua akan ada waktunya, akan ada jalan keluarnya. Jangan pernah mengeluh. Bahasa Jepangnya ngeresulo. Ngeresulo itu ya mengeluh gitu loh. Jangan pernah mengeluh, berkeluh kesah. Lihatlah bagaimana Allah menciptakan manusia. Manusia sendiri prosesnya kayak apa sih? Hanya dari setetes air mani, sperma, menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, kemudian daging membalut tulang, semuanya melalui proses bertahap. Enggak ujuk-ujuk jegluk jadi manusia gitu, enggak. Perhatikan pula bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, dijelaskan dalam Al-Quran. Padahal Allah sangat berkuasa menciptakan kun fayakun, seketika aja jadi. Itu semuanya adalah pelajaran untuk kita Pak, bahwa kesuksesan, keberhasilan tidak ada yang datang dengan instan. Tidak ada keberhasilan datang dengan ujug-ujug.
Nggak ada. Semuanya butuh proses. Jangan minta tergesa-gesa ingin sukses. Jangan terburu-buru ingin kaya. Karena sesuatu yang datang terlalu cepat seringkali pergi pula dengan cepat. Bahkan Bapak Ibu yang dimana Allah Subhanahu wa taala, saya kalau spontanitas agak lupa bunyi hadisnya. Tapi maknanya seperti ini. Ada hadis yang menjelaskan begini, Bro. Jangan bergembira dengan nikmat yang datang sekaligus secara tiba-tiba. Karena biasanya ujiannya itu di belakang. Dan ujian itu datang dari mana? Kalau nggak di anak, ya dari harta itu sendiri. Kalau nggak di harta itu, keluarga. Dan itu pasti, Pak. Itu pasti. Nah, maka lebih enak mana? Perjuangan dulu, getir dulu, pahit dulu, berhasil, maka tinggal nikmatnya. Pilih yang pertama atau yang kedua tadi? Yang kedua kan? Lebih baik prihatin dulu. Maka jangan pernah merasa bangga kalau ujug-ujug dapat sesuatu. Karena apa? Pasti akan diuji. Tidak ada yang lepas dari ujian. Nah, apabila kita lagi proses, kepengen sukses, ada satu kalam, boleh ditulis, Pak. Ini saya jadikan pegangan dalam hidup. La tuqaddim lillahi ma yakrahu wa natlubu minhu ma yuhibbu. La tuqaddim lillahi ma yukrih wa natlubu minhu ma yuhib. Bahasa Indonesia begini. Jangan mempersembahkan kepada Allah sesuatu yang Dia benci, sementara kamu meminta darinya sesuatu yang kamu cintai. Catat baik-baik. Saya ulangi lagi. La tuqaddim lillahi ma yukrihu. Jangan mempersembahkan kepada Allah sesuatu yang Allah benci. Wa natlubu minhu ma yuhibbu. Sementara kamu meminta dari sisinya sesuatu yang kamu sukai. Pengen diberi yang terbaik dari Allah, tapi perilaku kita, gitu loh maksudnya loh, Bu. Maka kalimat tadi di atas, ketika kita minta sesuatu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, pantaskan dulu dirimu. Ketika engkau sudah pantas, pasti Allah memberikan di waktu yang tepat, di keadaan yang tepat. Karena memang kadang Allah tahu memang kadang manusia itu Allah tahu persis. Kadang manusia itu lebih cocok diberi bahasanya, naudzubillah. Bukan kita lah ya. Kadang Allah memberikan kepada kita kondisi yang prihatin terus. Karena Allah tahu dengan hambanya itu prihatin, elingnya terus. Nggak bakal jadi orang sukses. Dikasih sukses sedikit, lupa diri. Itu tapi bukan jamaah di sini, bukan di tempat lain. Ada di tempat lain. Tapi sebaliknya, ada hambanya yang harus dikasih sukses. Karena dengan suksesnya dia itu bisa berbagi, menolong orang, membantu tetangga, saudara, semuanya. Banyak memberi manfaat. Tapi kalau miskin, belangsak dia, maka dikasih sugih terus sama Allah, dikasih sukses terus sama Allah. Ada yang seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali jangan pernah mempersembahkan kepada Allah sesuatu yang Allah benci, sementara kita berharap dari Allah sesuatu yang kita sukai atau kita cintai. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar doa kita tidak tertolak, agar doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak, Pak, di dalam kajian-kajian kitab-kitab adab, kitab-kitab akhlak, tapi nggak mungkin saya uraikan semuanya. Justru saya hanya petik intinya saja, dan itu pun hanya 3 poin saja yang membuat doa-doa kita itu baal, membuat keinginan kita nggak kunjung diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun doa kita sudah berderai air mata, gak kunjung diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Dengerin baik-baik. Dan harus diusahakan steril secepatnya dari diri kita, yakni harta haram. Loh, kita kan lagi susah Pak Ustadz, kok bisa harta haram? Dengerin baik-baik. Harta yang dimakannya berasal dari sumber yang haram, bukan masalah banyak atau sedikitnya. Ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kaum mukminin seperti yang dia perintahkan kepada para rasulnya. Apa yang diperintahkan kepada para rasul untuk para orang-orang yang beriman itu? Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Firman-Nya Allah, wahai para rasul, makanlah kalian minat thayyibat, dari makanan yang baik, wa'malu sholiha, dan kerjakanlah kebaikan. Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Perintahnya sama. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari makanan yang baik, dari apa yang aku berikan rizki kepada kalian. Sama atau sama? Yang diperintahkan kepada kita dan yang diperintahkan pada para rasul sama, Pak. Summa dzakara rajula yutilu safar. Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang bepergian, melakukan perjalanan jauh, kemudian ash'asar al-akhbar, pakaiannya berdebu, rambutnya kusut, kelihatan susahnya perjalanan yang begitu jauh. Kemudian yamuddu yadayhi as-sama, dia berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Wa mad'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa hudiya bil haram. Fa'anna yustajabu lidzalik. Tapi walaupun doanya sudah menggetarkan langit karena begitu memilukan permohonannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mintanya banyak agar diangkat susahnya, agar dilapangkan kesempitannya, agar disembuhkan sakitnya, agar dibanyakkan rizkinya, semuanya mintalah pokoknya. Tapi dia lupa makanan yang dimakan kok haram, minuman yang minumnya haram, pakaian yang dipakai bersumber dari pakaian haram atau rezeki yang haram, dan diberi kecukupan dengan yang haram. Kata Allah, fa inni yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Maka hati-hati Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita sering dapat nasihat agak nyelekit, Pak. Ini diakui atau diakui, ini fakta. Kalau haram dalam bentuk makanan dan minuman, itu kita itu biasanya gaduh, Pak. Kalau haram yang wujudnya makanan dan minuman, biasanya itu kita teliti. Beli makanan nih, ada label halalnya enggak nih? Ya kan? Beli minuman, ada label halalnya enggak? Oh, kita teliti. Tapi giliran yang haram berupa lembaran itu yang apa maksudnya, Pak? Lembaran itu yang gambarnya dua orang itu loh. Subhanallah. Itu kadang sudah mulai kendor tuh bunyi haramnya. Telitiannya udah hilang tuh. Telitinya hilang. Enggak teliti lagi itu. Ya Allah, subhanallah gitu. Kalau bentuknya udah, apalagi nggak kelihatan karena memang di amplop coklat ya.
nggak kelihatan lagi, itu nggak teliti lagi, dan anggapnya semuanya bukan halal, bukan haram, halom. Mau nyebut haram jadi ini, jadi cadel lah, halom. Halom, lom tahu lom. Bahasa orang Jawa itu lom itu sayang gitu loh. Ya Allah. Jadi kita itu jeleknya di situ. Kebanyakan itu kita lebih teliti, lebih hati-hati ketika haram itu wujudnya makanan dan minuman, tapi tidak hati-hati kita wujudnya uang. Bahkan kadang tidak hati-hati kalau sudah wujudnya makanan tapi tidak tahu sumbernya dari yang mana. Itu sering seperti itu. Hati-hati Pak. Dalam hal ini untuk orang-orang yang level ngajinya sudah ke babakan tasawuf, jangankan kau yang haram, yang subhat saja nggak berani Pak. Contoh bagi orang-orang yang ikhtiyat, beli daging di pasar, daging ayam kah, daging kambing atau sapi atau yang lain, kalau nggak tahu persis siapa yang motong, muslim atau tidak, yakin dengan bismillah atau tidak, lebih baik orang itu tidak mau membeli atau apalagi memakan daging-daging yang diperjualkan di pasar, kecuali memotong sendiri. Ini sebagian orang saking ikhtiyatnya dan hati-hatinya. Dan saya sering dapat tamu yang kami jamu dengan cara membeli daging yang dari pasar. Mereka itu tidak nolak secara langsung. Kita udah repot-repot masak Pak, sudah disuguhkan di meja jamuan, tiba-tiba beliau nanya, "Ziz, ada lalapan nggak?" Mateng. Yang ditanya lalapan. Kenapa? Kalau lalapan pasti rata-rata yang nggak usah dipotong nggak ya, pakai bismillah gitu kan. Ya Allah. Padahal ya di dapur nggak ada lalapan. Saya bilang, "Ada Kiai, sebentar saya cari." Wah, saya ke belakang lari ke warung. Nunggu sebentar Kiai, padahal memang harus lari ke warung loh. Saya tahu itu bahasa lain nolak sebenarnya. Cuman Kiai kan kadang menjaga perasaan. Lagi pengen lalap Sis, udah lama nggak makan lalap. Padahal kan saya yakin dia itu meragukan dengan olahan yang saya yang dibeli dari pasar itu. Tapi kalau beliau tahu, alhamdulillah Kiai, saya motong ayam dulu untuk jamuan. Ternyata besok-besoknya loyo dimakan. Oh, berarti faktornya kemarin itu karena belinya di pasar itu loh. Itu saking ikhtiyatnya. Jangankan kau yang haram, yang subhat nggak mau. Kenapa? Makanan subhat, makanan haram bikin baal Pak. Itu masalahnya. Bikin badan berat untuk diajak ibadah. Itu. Dan bikin doa jadi baal tadi. Yang kedua, hati yang lengah, lalai berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa sih berdoa, minta sih minta pada Allah, tangan mengangkat ke atas, bibir menyebut Allahumma Allahumma Allahumma, tapi hatinya keluyuran kemana-mana gitu loh. Itu saya. Bapak Ibu mah insya Allah sama ya. Jangan samalah. Ibu-ibu harus lebih khusyuk gitu loh. Jadi kalau Aziz Baal, aminnya Bapak Ibu tembus langit, kan saya kebagian gitu loh. Iya, jangan sama, jangan. Lah, saya rada-rada gitu tadi. Allahumma Allahumma ya, tangannya menghadap ke langit, minta. Tapi kadang hatinya lalai. Kadang setengah ngantuk, setengah apa. Tadi Ustadz Abbas doa, kita mah jelas. Dia doa apa, saya rada lir gak keluhan. Ya boro-boro ingat yang minta yang didoa. Minta yang kepada yang maha mengabulkan doa. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, ketika kita berdoa, tangan diangkat ke langit, lisan mengucapkan Allahumma ya Rabbana, maka hati pun harus yakin, seyakin-yakinnya. Maka perintah Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu
annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Kata Nabi, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi kalau berdoa itu harus yakin, seyakin-yakinnya doaku pasti diijabah. Gak boleh ragu, Pak. Lo ragu kok sama Allah, yang rugi siapa kira-kira? Yang rugi siapa? Yang rugi diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, nggak usah banyak-banyak, tadi saya bilang 3 saja lah yang inti. Kalau doa kadang nggak serius, Pak, tidak serius dalam berdoa. Diingatkan oleh Nabi SAW, la yakul ahadukum Allahumma firli in syi'ta, irhamni in syi'ta, urzuqni in syi'ta, wal ya'zim mas'alatahu innahu yaf'alu ma yasha la mukrihalah. Janganlah salah satu di antara kalian ketika berdoa mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau kehendaki, dan rahmatilah aku jika engkau kehendaki, berikan aku rizki ya Rob jika engkau kehendaki. Itu kalimat yang keliru. Akan tetapi hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam meminta, karena Allah sama sekali tidak ada yang memaksa. Perhatikan doa yang diajarkan oleh Nabi atau para orang-orang soleh ketika berdoa, yang dipanggil asmanya Allah, kemudian langsung minta. Contoh, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna, langsung begitu kan? Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Razzaq, iftah lana abwabal arzaq. Pakai insya'a enggak? Enggak boleh. Jadi kalau berdoa, ya Fattah ya Razzaq, wahai zat yang membuka, wahai zat yang melimpahkan rizki, iftah lana abwabal arzaq, bukakan untuk hamba ya Rob pintu-pintu rizki itu. Itu. Jangan, ya Allah kalau engkau berkehendak berikan kami rezeki yang banyak. Saya membaca hadis ini jadi ingat peristiwa yang pernah saya alami. Saya punya pengalaman pribadi, tapi saat itu belum baca hadis ini, belum tahu hadis ini. Waktu itu sowan sama seorang alim, orang soleh, terkenal kealimannya. Wakila menurut orang-orang yang ahli ma'rifatullah, beliau termasuk kekasih-kekasihnya Allah. Tapi saat itu Aziz ya tahunya beliau orang soleh, orang alim, ya sowan minta doa. Mantri lama Pak, datang dari maghrib, ikut majelis zikirnya dulu, ikut nasihat-nasihatnya dulu. Selesai jam 10 dari maghrib, jam 10 baru selesai. Setelah selesai, yang ngantri pun banyak untuk sowan, bukan hanya kami. Nah, dapat bisa disapa, ditanya, kamu dari mana dek? Itu jam 11-an. Udah nunggu begitu, dari Tangerang Yai, apa maksud dan tujuan kamu? Alhamdulillah. Ternyata sebelum saya ngomong, beliau itu hanya basa-basi nanya kamu itu dari mana. Beliau udah tahu semuanya. Kamu katanya muridnya Kiai Fulan ya. Nggih, Yai. Ya Allah, alhamdulillah bisa ke sini. Kemudian beliau ngomong banyak. Termasuk di dalamnya sebelum saya minta doa itu, beliau udah doain banyak. Di ujung nasihatnya beliau dan doanya beliau, beliau bilang, saya berharap guru kamu bisa hadir di majelis ini. Di akhir doa itu beliau bilang, semoga guru kamu bisa hadir di majelis ini. Saya jawab insya Allah Pak. Ditempeleng sama beliau, ditempeleng, didoain dari tadi kok masih insya Allah, kata beliau begitu. Mestinya saya itu saat itu rada kaget loh. Mestinya Bismillah, amin
gitu aja kayaknya selamat itu loh. Diremes aja itu telinganya itu loh, ditempelin kemudian diremes telinganya. Kalau udah didoain bacanya amin. Iya, iya. Subhanallah. Sering nggak bapak-bapak ketika lagi sowan kemudian jawabnya insya Allah gitu ya? Lah, itu doa yang panjang kali lebar. Itu saya punya pengalaman pribadi seperti itu. Jadi ketika baca hadis ini, ketika sudah berdoa kepada Allah, apalagi orang-orang yang arif billah, orang yang sudah dekat dengan Allah, itu walaupun kelihatannya obrolan, walaupun kelihatan nasihat, itu di dalamnya lengkap dengan doa, permintaan kepada Allah untuk kebaikan yang dinasihatin. Ketika kemudian ditujukan pada kita, ya sudah, jawabnya amin. Istajib doa anak, selesai. Jangan malah dimentahkan insya Allah. Karena apa? Insya Allah itu kalau Allah hendak, sementara kita yakin doa kita pasti diijabah, maka yakinlah dengan ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kami pahami. Yakinlah dengan ijabahnya Allah Subhanahu wa taala atas doa kita, apalagi doanya orang soleh. Jadi jangan dibentahkan dengan insya Allah. Nah, makanya walaupun disentil, walaupun diremes, walaupun ditempelin, saya mah seneng, Pak. Karena memang saya merasa betul, saya punya pengalaman, dan ini terjadi pada teman saya juga. Dulu tahun berapa ya? Masih 93-an lah. 92, 93. Saya mondok masih di sekitar Cirebon. Mondok di satu pesantren. Bareng dengan kami satu santri yang rajin banget, ini santri. Kalau ngaji paling depan, paling awal datangnya. Kalau pulang paling akhir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah sangat rajin, si anak ini punya keterbatasan, bukan kekurangan, keterbatasan. Kalau ngaji itu ya nggak fasih-fasih. Misalnya shot itu harus monyong, kalau sin harus meringis, kalau kol-kolah harus ada pantulannya. Pokoknya lisannya belum bisa fasih. Ketika mondok udah 6 tahun ujian, Pak, yang lain lulus, lah dia ngaji masih salah. Lo 6 tahun diajarin ngaji masih salah. Yang namanya kiai juga manusia. Kira-kira nih bapak ibu ngajarin anak 6 tahun kok ngaji salah aja, gregetan gak kira-kira? Gregetan gak? Jawab, gregetan gak? Gregetan kan, Pak? Iya. Nah, saking gregetannya ini, si santri itu yang lain lulus kan dia masih salah melulu. Digaplok. Untung zaman dulu, Pak. Kalau zaman sekarang udah dilaporin sama polisi. Asli loh. Untung zaman dulu. Tempel. Itu digajari nempel bekasnya itu di pipinya. Santri itu nangis, sedih, malu. Tapi si santri ini ikhlas, ridho dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan seridho-ridhonya. Karena apa? Rumongso, aku ngajinya belum bener, wajar kiai marah. Aku ngajinya enggak baik-baik, pantes kiai duko itu marah, kalau bahasa Jawanya itu duko, marah gitu. Jadi nggak dendam, nggak sakit hati, ridho dengan apa yang dilakukan oleh kiai. Apa yang terjadi? Subhanallah, lulusan teman-temannya ada yang ke Timur Tengah, ada yang terusin ke Jawa Tengah, ada semuanya lah, termasuk saya yang terusin ke Jawa Tengah. Subhanallah, anak ini yang mestinya nerusin nggak percaya diri, lah mau terusin kemana, ngaji 6 tahun aja kemarin gak lulus, pulang kampung. Orang kampung kan nggak pernah peduli dia waktu di pondok rajin atau enggak, pinter atau enggak, taunya mondok 6 tahun. Suatu saat ada kejadian,
masjid dekat rumahnya di mana dia itu biasa sholat Jumat. 3 menit sebelum azan Jumat, khatibnya baru ngabarin kalau nggak bisa hadir karena apa? Sakit perut. Lah, di mana-mana juga panik DKM. Asmaul Husna aja 5 menit sebelum azan udah khatibnya belum datang udah panik kok. Saya pernah Jumatan di sini, niat Jumatan bukan untuk khutbah karena kebetulan habis ngaji di Kelapa II, daripada cari masjid yang jauh, kebetulan nggak ada jadwal khutbah sendiri, Jumatan ke Asmaul Husna, parkir depan. Pas turun di depan ada beberapa orang. Alhamdulillah ada Ustadz Aziz. Apa hubungannya dengan saya? Khatibnya belum datang, Tad. 5 menit lagi azan. Hubunginlah, mungkin lagi ngebut orangnya, makanya ditelepon gak diangkat-angkat. Subhanallah, udah panik kayak apa itu, bener ya? Loh, Kang Riki, bener kan panik itu loh. Padahal masih kurang 5 menit. Lah ini kurang 3 menit, yuk panik. Si DKM pas selingak-selinguk, tenang aja, ada santri baru turun. Ada santri baru turun gunung. Dia suruh badal naik. Betapa kagetnya si santri ini tiba-tiba didaulat suruh gantiin khatib. Sementara waktu dipesarin boro-boro pernah ikut khitobahan. Tahu khitobahan? Belajar khutbah, belajar pidato itu loh. Kan di pondok ada. Karena di pondok memang nggak pernah ikut-ikutan, kebayang tiba-tiba pas di kampung suruh khutbah. Tapi itu tadi, orang kampung nggak pernah tahu dia di pondok rajin atau tidak, pinter atau tidak, sudah ngaji apa saja, taunya mondok 6 tahun. Si santri ini pengen lari, tapi nggak bisa lari. Yang namanya keringet dari atas sampai bawah keluar. Yang namanya kepengen buang air besar, itu jadi satu. Mau lari kemana? Tapi sudah nggak bisa lari. Saya masih ingat doanya. Dia cerita sama saya ke doanya. Doanya lucu, Pak. Doanya lucu. Ketika sudah nggak bisa lari lagi dan adzan sudah berkumandang, adzan pertama itu. Dia itu setelah adzan pertama doanya agak cepet, sholat qobliyahnya rada cepet, sambil sujudnya dilamain yang terakhir itu, sambil doanya ya Rob, sambil nangis tuh. Jangan permalukan guru-guru hamba ya Rob, jangan permalukan alma mater hamba ya Rob, karena kegoblokan hamba. Itu doanya, keren kan? Jangan permalukan guru-guru hamba, jangan engkau permalukan alma mater hamba karena kegoblokan hamba. Keren doanya tuh. Jarang-jarang orang yang berdoa begitu. Nah, akhirnya apa? Udah gak bisa lari, dia didorong naik. Untungnya biasanya di masjid-masjid kan ada buku khutbah. Ya, kalau biarpun ada buku khutbah, kalau udah nervous mah hilang semuanya, Pak. Itu yang disebut dengan futuhal arifin, kebukanya dada dengan hidayahnya Allah dan kebukanya ilmu. Itulah yang mungkin Allah turunkan kepada santri tadi. Allah turunkan futuh, kayak ada yang nuntun, Pak. Akhirnya kakinya bisa berdiri dan mengucapkan salam dengan fasih, Assalamualaikum. Duduk adzan kedua, dia naik khutbah, fasih, lancar, begitu jelas, singkat, padat, dan memahamkan semua jamaah. Subhanallah, semua terkesima. Pas turun, langsung didaulat suruh jadi imam juga. Jendilalah pas jadi imam yang fasih, enak bacaannya. Apa yang terjadi setelah salam selesai? Zikir selesai, para sesepuh bilang, gak salah santri mondok di pesantren itu. Wis, keren kan? Subhanallah, Pak. Itu terjadi bukan katanya. Nah, ketika sudah kelihatan anak ini bisa jadi imam, bisa jadi khotib, diamanahi,
kalau memang nggak berangkat ke pesantren lagi, itu anak-anak kecil diulangin, diajarin asar. Subhanallah rame santrinya sampai ngebludak. Suatu saat ada pengusaha numpang sholat, lihat santri kok segitu gaduhnya di masjid itu. Nggak ada majlis taklimnya, nggak ada. Si pengusaha bilang, mau nggak kalau saya bangunin majlis taklim? Alhamdulillah dibangunin. Dibangunin majlis taklim, Pak. Jadi. Nah, bertambah lagi ramai pagi, siang, sore. Akhirnya apa? Biar resmi pakai nama ya. Dikasih nama, dikasih yayasan. Subhanallah, bertambah hidup dan hidup. Akhirnya apa? Ada yang mukim. Akhirnya apa? Dia jadi kiai dan santrinya bertambah dan bertambah. 5 tahun kemudian ini santri sudah benar-benar jadi kiai. Santrinya banyak, pondoknya jadi, ada yang bangunin. Sementara yang katanya dulu di pondok pinter-pinter, baru pulang yang dari luar negeri baru pulang, yang dari Jawa baru pulang, masih jadi santri. Dia sudah jadi kiai. Tahu nggak rahasianya, Bang? Rahasianya adalah si santri ini ridho kepada kiai, ikhlas kepada kiai, husnudzon kepada kiai, ikhtiarnya sungguh-sungguh, ngajinya rajin, betapapun belum paham. Karena apa? Kewajiban guru itu ngulang, mentransfer ilmu. Yang punya kemampuan, kewenangan membukakan hati, pikiran seorang hamba jadi pintar, jadi cerdas, bisa hafal, dan ilmunya manfaat dan berkah siapa? Allah. Jadi kalau hari ini ada orang tua nuntut lembaga pendidikan, nuntut sekolah, nuntut gurunya harus pintar anak saya, salah, nggak tepat. Salah nuntut. Itu bukan wilayah guru. Guru mah hanya ngajar. Nabi aja hanya punya kewenangan basyirau wa nadhiro. Nabi itu hanya punya kewenangan memberikan kabar baik dan mengasih tahu peringatan. Kalau sekiranya Nabi dikasih wewenang memberi hidayah, nggak ada yang tersisa di kolong bumi ini kecuali jadi iman semuanya. Begitu pula iblis. Iblis itu nggak dikasih kewenangan menyesatkan manusia. Iblis itu hanya bisa nipu. Iya, iblis itu hanya bisa nipu. Sekiranya iblis dikasih lisensi kemampuan menyesatkan manusia, nggak ada yang tersisa di kolong jagat ini kecuali semuanya sesat. Guru, ustadz, yai, ajengan itu penerus perjuangan para nabi. Nuntun santri, bimbing santri, memberikan pengajaran, hanya bisa menuntun, mendidik. Yang ngasih hidayah Allah, yang ngasih ilmu Allah. Maka jangan cuma nuntut jadi orang tua, riyadoh. Kadang orang tua nggak ada riyadohnya, nuntut anaknya sukses, gitu ya. Saya kadang-kadang rada-rada geli kan lihat orang tua. Anak saya mestinya begini. Orang tuanya puasa sehari aja nggak pernah, puasa sunnah maksudnya. Pengennya ya gitu namanya, kepengen sih boleh-boleh saja, tapi kadang kepengennya juga harus mengukur diri gitu ya Pak maksudnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu pembelajaran bahwa jangan pernah kita menggantungkan sesuatu dengan insya atau kalau dikehendaki untuk babakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita doa kepada Allah harus yakin seyakin-yakinnya bahwa doa kita pasti diijabah. Hanya saja terserah Allah mau mengijabahnya kapan, dalam bentuk apa, itu wilayah Allah. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu nih bekerja, mau dapat rezeki dari mana ya, berapa ya, lewat siapa ya, biarlah Allah. Kita bekerja aja. Insya Allah, Allah yang akan nuntun. Kalau belum dikabulkan hari ini, yakin besok atau lusa. Kadang penantian itu
berasa menyakitkan, Pak.